Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai 100 kali. Arel kemarin membuat kue coklat dan kue itu jadi viral. Dan karena viralnya coklat itu, malahan perusahaan Geotal jadi panas dan terus-menerus memaksa Arel untuk bekerja sama dengan perusahaan Geotal Company. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Arel Ernestsia? Kita langsung aja lari, capcus. Apa yang diucapkan Arel memang benar, tapi kenapa Arel berpikir sampai sejauh itu? Senin salah langkah dalam pikirannya yang ia cuma ingin berbisnis, tapi kenapa ia dianggap sebagai orang yang akan memonopoli pasar biji coklat? Ya, emang sih saat ini yang memiliki pasokan biji coklat cuman Geotal, tidak ada pedagang lainnya yang memiliki pohon coklat. Jadi memang wajar Arel berpikir demikian. Tapi yang membuat Senin shock adalah pemikiran Arel yang sejauh itu. Gila bener ini bocah. Maaf Nona, tapi karena kau adalah salah satu pedagang biji coklat, jadi pasti aku akan memohon kepadamu untuk biji coklat itu. Kau akan dengan mudah mengontrol harga pasar. Namanya pedagang ya, pasti ada sifat tamak di dalam hatinya. Jadi itulah kenapa saat ini aku tidak bisa bekerja sama dengan Geotal Company. Itu pemikiran yang terlalu dangkal yang mulia. Kami perusahaan Geotal tidak akan melakukan hal semacam itu. Kami selalu berdagang dengan jujur dan selalu ingin memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Jadi, tolong jangan terlalu negatif terhadap kami yang mulia. Lantas, kenapa kau memonopoli perhiasan dan juga jalur mutiara, yang mana itu hanya dijual oleh Geotal Company? Aku rasa itulah contoh di mana perusahaan Geotal adalah pengendali pasar yang sangat-sangat memonopoli pasar dan juga sangat-sangat memegang konsumennya. Apa aku benar? Jir, Senil tidak berkutik dengan fakta itu. Ia langsung diam. Ia tidak berani berargumen. Ya, adalah sudah aku katakan sebelum-sebelumnya, aku tidak mau bekerja sama dengan Geotal Company. Itu keputusan finalku. Tolong jangan paksa aku untuk keinginanmu itu. Kalau kalian ingin berbisnis coklat, buat saja coklat versi kalian sendiri. Jadi, kalian bisa memonopoli perdagangan coklat sendiri. Tapi, aku tidak akan memberimu atau menjual resep cara membuat coklat dari biji coklat. Kalian cari tahu aja sendiri. Waduh, ampun dah. Chanel tidak berdaya, ia merasa kalah. Mau ngomong apa juga percuma, karena Arel sudah menutup pintu kerjasama dengan dirinya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Arel menggunakan mata batinnya untuk menilai hati Senil. Dan ia sudah menyimpulkan untuk tidak berurusan dengan Senil, karena wanita ini sangat berbahaya. Waduh, wanita ini berbahaya. Apa Anda bahayanya? Senil pun menyerah, tapi ia akan tetap berusaha untuk meyakinkan Pangeran Arel karena niatannya memang hanya berdagang dengan Pangeran Arel, bukan hal lainnya, apalagi sampai memonopoli perdagangan coklat. Itu pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan Wokida, karena mendapatkan keputusan yang buntu, Senil pun pamit undur diri. Tapi sebelum pamit, Chanel akan berpesan kalau dirinya akan bertemu lagi dengan Pangeran Arel, tapi dalam situasi yang berbeda. Jadi, sampai jumpa lagi yang mulia Arel Ernestsia. Yah, akhirnya, tuh nenek lampir keluar. Menakutkan sekali dah. Aura tubuhnya itu sangat menakutkan. Baru kali ini, aku melihat aura segelap itu. Bener-bener seperti kegelapan yang mau melahap segalanya. Waduh, waduh. Paman Lincen jadi bingung dengan Arel. Ya, ia bingung karena Arel ngoceh-ngoceh mulu. Apa Anda? Kegelapan yang mau melahap segalanya. Apa maksudnya Arel? Waduh, Arel jadi bingung menjelaskannya. Ia pun beralasan kalau Chanel itu tipe pedagang yang akan mencaplok bisnis pesaingnya. Ia memang tampak baik di depan, tapi tipe bisnis yang ia jalankan selama ini hanyalah permainan politik, di mana konsumen dijadikan sebagai budak dari barang jualannya. Aku tidak mau membuat diriku menjadi budak juga. Itulah gambaran umumnya. Tapi sebenarnya Arel sudah tahu niatan jahat yang paling jahat dari Senil Geotal. Ia telah membaca aura dari tubuh Senil dan inilah hasilnya.
kegelapan pekat yang menyerap aura sekitar, dan ini adalah ciri dari orang yang selalu ingin melahap semua yang ia inginkan. Jadinya, percuma sekali bekerja sama dengan orang yang seperti itu. Untuk saat ini, kita harus hati-hati, Paman. Kita harus mencari tahu informasi tentang Geotal Company. Aku ingin tahu secara detail usaha dari Geotal saat ini. Tolong sediakan dalam laporan, Paman. Aku ingin tahu seluk-beluk dari Geotal Company. Oke, siap. Akan aku buatkan, Arel. Dan oke, Shin pun berpindah. Di tempat Geotal Company, Chanel sekarang marah sekali. Ia benar-benar kesal dengan bocah ingusan Arel. Susah sekali meyakinkan bocah itu. Lagian otaknya kenapa berpikir sejauh itu? Memikirkannya saja sudah membuatku kesal. Apa aku pernah berkata salah kepadanya? Ini kan pertemuan pertama kali ya. Kenapa ia berpikir sangat negatif kepadaku? Emangnya sejauh mana Arel mengenal perusahaan Geotal Company? Jadi bingung menanggapinya seperti apa. Maaf Nona, apa Pangeran Arel mengetahui siapa sebenarnya kita? Tolol, tolol. Kalau kau sayang nyawamu, kau harus diam. Jangan berkata tentang hal tersebut. Wanjir, nih cewek jadi seram amat. Aku tidak pernah membicarakan hal lain selain menawarkan biji coklat. Bagaimana dia tahu rahasia kita? Jika dia sendiri baru pertama kali berurusan dengan Geotal Company, kalian jangan berpikir bodoh seperti itu. Aku tidak akan menyerah dengan bisnis coklat. Soalnya, ini adalah bisnis besar yang dapat mempengaruhi kekuatan pasar. Semua negara pasti akan berebut jika peredaran coklat bisa meluas. Jika niatanku sendiri awal sudah diketahui oleh Arel, maka aku akan terang-terangan saja. Kali ini, aku akan kendalikan secara langsung. Aku tidak akan main-main lagi denganmu, Arel Ernestya. Aku akan caplok dirimu itu, dan juga bisnis-bisnismu itu akan aku caplok semuanya. Jadi, bersiaplah. Jir, malahan bener pikiran Arel, tapi Shin pun berpindah. Arel saat ini sedang santai, ia sedang rebahan sambil makan biskuit. Ia santai-santai ditemani sama Fry dan anak-anaknya. Ada 5 anak Griffin yang mengelilingi Arel rebahan. Arel di sini protes sama si Fry, soalnya ia malah memiliki 5 anak Griffin. Ini terlalu banyak, Fry. Aku bisa bangkrut, harus memberikan anak-anakmu itu makan setiap hari. Apalagi kalau mereka sudah besar. Waduh, dah bisa bengkak pengeluaran untuk kalian makan. Woi, jangan makan coklatku. Kalian akan dalam masalah kalau kalian makan coklat. Kalian ini benar-benar bocil susah diatur ya. Kalian akan aku jual aja apa ya? Biar bebanku tidak banyak. Tapi sebaiknya tanya dulu sama yang lain, biar aku akan dapat gambaran. Arel pun bertanya kepada Asya tentang anak-anak Frey yang mau dijual. Apa tidak apa-apa? Asya berpendapat kalau itu berbahaya. Menjual Griffin itu tidak pernah terjadi di benua ini. Mana ada menjual monster seganas itu. Bisa-bisa pemilik barunya dimakan hidup-hidup. Jir, bener bahaya. Skip aja, skip, skip, skip. Tapi Arel jadi tambah puyeng, masa mau pelihara semua Griffin. Griffin itu setiap hari makannya 50 kilogram daging sapi atau daging kuda. Kalau dibiarkan, sapi dan kuda-kudaku bisa punah. Itu harus dikendalikan biar tidak membludak. Aku tidak mau berternak Griffin, terlalu mahal. Ayolah Asya, apa kau punya ide lain? Atau Airet mau memelihara satu buat peliharaan gitu ya? Ya elah yang mulia, itu tidak mungkin. Yang ada Airet malah dimakan sama si Griffin. Waduh, dah bener juga. Ya dahlah, tanya saja sama yang lainnya. Arel pun bertanya kepada Sienna, apa kampung Sienna mau melihara Griffin? Barangkali si kakek kepala desa butuh peliharaan gitu. Tolonglah sekiranya bawa 2 atau 3 Griffin untuk kampung halamanmu Sienna. Di kampungmu kan banyak pejuang tangguh ya. Maaf yang mulia, kalau Griffin ada di kampung saya, kuda-kuda di situ langsung punah, dijadikan makanan sama si Griffin. Jadi, aku tidak bisa melakukan apa yang Anda inginkan yang mulia. Terlalu susah untuk kampung Garil. Wah begitu ya, oke lah kalau begitu. Kemudian Arel bertanya sama dia. Dia langsung mengusulkan untuk memasak si Griffin menjadi tongseng. Mungkin akan menjadi enak yang mulia. Jir, mana mungkin, skip, skip, skip. Lah malahan pikiran si dia malah makan mulu.
Arel pun curcol sama si Aken di bengkelnya. Ia stres karena semuanya tidak ada yang memberikan solusi kepada si Griffin ini. Ampun dah, pikirannya pada aneh-aneh. Aku juga tidak mau memberimu solusi. Aku sedang sibuk, Yang Mulia. Lebih baik kau jadikan si Griffinmu itu sebagai pengganti kuda untuk mengangkut kereta, biar si Griffin bisa digantikan kuda-kuda mereka yang telah dimakan. Wanjir dah, bener juga ya. Mengangkut barang. Si Griffin jadi pengantar barang jalur udara. Sepertinya aku dapat gambaran jelas. Mantap sekali ini, Ma. Sip Aken, jempol untukmu. Berisik, pergi sono pangeran. Jangan suruh aku untuk membuatkan kereta untuk Griffinmu itu. Aku terlalu sibuk untuk hal lainnya, pangeran. Jir, si Arel malah lari. Waduh, waduh. Kemudian Arel memikirkan cara untuk melatih Griffin-Griffinnya menjadi Griffin pengantar paket. Ia harus melatihnya supaya bisa mengantar paket sesuai alamat. Ya, harus cari cara untuk melatih mereka. Tapi di saat memikirkan pelatihannya, ada seorang pelayan yang menghampiri Arel. Ia memberikan surat dari Paman Lincen. Arel membaca surat itu. Ia langsung shock berat. Bangke bener, apa-apaan ini? Kenapa perusahaan Geotal menantangku seperti ini? Arel langsung nyobek-nyobek surat dari Paman Lincen. Ia marah sekali. Gimana nggak marah? Di surat itu mengabarkan kalau perusahaan Geotal menyebar informasi kalau coklat adalah buah para demon. Itu adalah buah yang sering dikonsumsi oleh para demon. Jadinya rasa pahit yang ada pada coklat adalah rasa aroma dari para demon. Jir, buangke, buangke. Itu langsung memberi pukulan telak kepada Arel. Dasar buangke, mereka malah ngajak perang ini, Mama. Waduh, waduh, si Geotal Company rese banget ini. Kemudian Shin berpindah di kerajaan Holy Selnian. Di situ ada Bishop Vel'Jin yang sedang ceramah dengan jemaahnya dan ia memberi ceramah terkait biji coklat yang merupakan makanan para demon. Hanya demon yang memakan ini. Jika manusia memakannya, itu artinya ia telah menentang Dewa Zelnian dan menjadi kafir. Waduh, waduh, cuman sebatas coklat bisa langsung dikafirkan. Ampun dah, ini orang benar-benar kolot. Para pendeta di situ jadi percaya dengan omongan Bishop Vel'Jin. Mereka menelan mentah-mentah pidato doktrin dari Bishop Vel'Jin. Dan akhirnya semua rakyat dan juga penganut keagamaan Dewa Selnian telah menetapkan kalau makanan yang mengandung coklat adalah makanan demon dan harus segera dimusnahkan. Waduh, waduh, malah diinjak-injak itu coklatnya. Kemudian kita kembali ke Fahlia. Di situ ada Paman Lincen. Ia sedang puyeng karena kerajaan Holy Selnian telah menyebarkan ajaran tentang makanan coklat, yang mana mereka mengatakan kalau makanan itu adalah makanan demon. Haram bagi penganut agama Zelnian untuk memakan segala makanan yang terbuat dari coklat. Jir, malahan jadi anjlok omsetnya. Arel jadi puyeng dah. Ia tidak menyangka bakal berurusan dengan kerajaan Holy Selnian. Walaupun kerajaan itu sudah bermusuhan dengan Ernesia, tapi mereka sekarang malah terang-terangan menyerang kebijakan kita. Sepertinya si cewek Geotal itu membuat perjanjian dengan para petinggi kerajaan Zelnian. Aku tidak menyangka mereka akan berbuat sejauh itu. Jadi, apa yang akan kita lakukan, keponakanku? Apa kita dalam masalah besar? Atau kita akan berperang kembali? Ya nggak sampai segitunya, Paman. Untuk saat ini, paling kehilangan konsumen luar negeri, kita cukup bisa menjual coklat dari bangsawan Ernesia doang. Ya gimana lagi, banyak kerajaan di luar Ernesia yang menganut agama Holy Selnian. Kita tidak bisa menghindari pengaruh mereka yang begitu kuat dalam hal keimanan. Ya, si cewek senil Geotal itu juga tidak tinggal diam dengan penolakanku itu. Ternyata ia memaksa keadaan di mana Fahlia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari coklat. Soalnya Geotal juga tidak dapat keuntungan sama sekali. Wah, 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 persaingan bisnis yang sangat-sangat tidak fair. Oke lah kalau gitu, gue terima tantangan ente. Gue akan masuk ke permainan lu. Cuman gara-gara coklat, wanita berbahaya itu muncul. Dan ia mau mencengkeramku. Dasar pedagang tolol, tolol. Paman, kau lakukan saja permintaanku kemarin. Kumpulkan informasi tentang perdagangan Geotal Company. Semuanya tulis secara detail. Aku akan melakukan sesuatu kepada mereka, Paman. Lagian, niatku dari awal bukan untuk mengembangkan coklat, tapi aku ingin tahu seberapa serakahnya mereka dan menjadikanku sebagai musuh.
Karena mereka sudah mengumandangkan genderang perang, maka kita harus menyambutnya, Paman. Jir, maksudmu apa, Arel? Kau tidak akan berperang lagi, kan? Tanya Paman Licen panik. Wah, 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 bodo amat. Siapapun yang mengajak ribut sama gue, bakal gue libas habis. Ho, 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 ho. Tunggu saja kedatanganku, Geotal Company. Wah, 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 waduh, waduh. Malahan senyum demon yang muncul lagi. Walah, walah, mau ngapain ini si Arel? Paman, coba cari informasi terkait kapal-kapal yang mengangkut barang dagangan dari Geotal. Dan juga cari jalur distribusi mereka. Tolong selidiki, Paman, kita akan bergerak secara cepat. Waduh dah, oke, oke, oke. Ho, 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 ho. Geotal Company, aku punya ide bagus untuk perusahaanmu. Jangan menyesal ya, karena kalian duluan yang mulai. Waduh, malahan ada rencana apa ini si Arel? Kita nggak tahu karena Shin pun berpindah di kerajaan Holy Selnian. Di situ ada Bishop Felzin. Ia sedang berjalan di area katedral. Ia bertemu dengan Holy Sen kerajaan Selnian. Itu adalah Nefelvina Zelnian, seorang perawan yang dinobatkan sebagai saintis dan penyambung antara manusia dan dewa Selnian. Nefelnia memberi salam kepada Felzin. Ia berdoa semoga Bishop Felzin mendapatkan keberkahan setiap harinya. Ia juga berterima kasih kepada Bishop Felzin karena berkat bimbingannya, Nefelnia bisa mendapatkan wahyu dari Dewa Zelnian. Felzin menunduk mendengar itu, tapi pada dasarnya ia tidak suka dengan cewek saintis yang sukanya sok memerintah ini. Tapi ya gimana lagi, sepeninggal Paus yang agung, Dewa Zelnian malah memberikan wahyu kepada si Nefelnia. Jadinya si Nefelnia sekarang menggantikan posisi Paus sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan Selnian. Terima kasih saintis yang suci, terima kasih telah memberkatiku. Aku sungguh beruntung hari ini. Terima kasih, semoga saintis Nefelnia sehat selalu, ucap Bishop Felzin. Bishop Felzin yang mengucapkan itu merasa jijik. Walaupun hanya basa-basi, ia merasa dirinya yang lebih senior ini merasa tidak pantas memberikan ucapan tersebut kepada si Nefelnia. Waduh, waduh, malahan ya gimana lagi ya, si Nefelnia ini selain mendapatkan wahyu, ia juga memperoleh kekuatan suci yang kuat. Hanya dengan menyentuh air, ia bisa menjadikan air tersebut menjadi holy water, yang mana holy water itu adalah produk unggulan dari kerajaan Holy Selnian. Jadinya dirinya saat ini adalah penopang utama pendapatan dari Holy Selnian. Kemudian Nefelnia bertanya tentang ceramah Bishop Felzin yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan banyak orang, yaitu coklat yang jadi makanan demon. Itu adalah musuh utama Holy Selnian. Walah, bukannya masalah ajaran, bukan nyuri dikasih Anda saintis. Kami para bishop adalah tulang punggung pembelajaran ajaran keagamaan Zelnian. Apa ajaran itu ada masalah buat Anda saintis? Sama sekali tidak, Bishop. Aku hanya penasaran sumber dari ajaran Anda itu dari mana? Informasi itu didapatkan dari mana? Sehingga Anda menyimpulkan coklat adalah makanan para demon. Ya tentu saja para kafir yang tidak memiliki iman kepada Holy Selnian. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu berdekatan dengan demon. Wanjir ja, orang ini fanatik amat. Saintis pun memahami itu dan ia pamit undur diri. Setelah beberapa langkah, saintis bertanya kepada pengawalnya. Ia menanyakan tentang Bishop Felzin yang bertemu dengan kelompok dagang akhir-akhir ini. Siapa mereka dan apa mau mereka terhadap Felzin? Kenapa ia sampai mengeluarkan fatwa seperti itu? Sang pelayan menjelaskan kalau kelompok pedagang yang datang adalah Geotal Company. Wanjir, saintis kesal sekali. Ia merasa gagal sebagai pemimpin. Gimana nggak kesal? Pernyataan Felzin ini bisa memicu perang dengan Ernestsia karena ia tahu saat ini Ernestsia sedang menjual coklat. Apa perlu aku singkirkan sekarang juga si bodoh itu, Dewi? Ucap sang pelayan. Duh ampun dah, jangan sekarang, karena sekarang dampaknya belum terasa sampai ke kerajaan kita. Skip dulu aja dah, kita tunggu reaksi dari Ernestsia. Dan oke, kita tinggalin dulu si saintis, kita pindahin ke sebuah bukit. Di situ ada teropong yang memantau sesuatu, dan ternyata yang meneropong itu adalah Arel dan para pengawalnya.
Anjir, malahan si Arel malah cosplay jadi bandit gunung. Ia saat ini membawa orang-orang garil yang kuat-kuat. Ia mau merampok malam ini. Waduh, dah malahan mau merampok. Paman Lin Chen sampai shock berat. Kenapa keponakannya malah melakukan hal nekat seperti ini? Ya, gimana nggak panik? Saat ini, Arel merencanakan untuk merampok barang dagang dari kaum Pani Geotal. Ia mau menyerang Geotal secara langsung, biar mereka kapok. Tapi perampokan ini telah disiapkan dengan matang. Soalnya, Geotal tidak tahu siapa yang akan merampok. Cuman bandit gunung biasa doang, bukan siapa-siapa. Dan oke, ini dia rombongan kereta kuda yang membawa barang-barang milik Geotal. Oke dah, sekarang saatnya untuk menyerang. Serang, 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 serang. Hancurkan. Dan ya, si supir yang sedang santai-santai membawa barang malah dikagetkan dengan kemunculan bandit gunung yang sedang menyerang. Mereka kuat sekali, sampai-sampai semua pengawal di situ KO semua. Arel pun langsung turun, dia mau mengecek barang-barang milik Geotal. Dan ternyata orang-orang garil benar-benar tanpa ampun. Mereka malah menyiksa dengan konyol para pengawal-pengawal dari Geotal. Kasihan amat dah. Hei Sienna, jangan di-kill ya. Kasihan mereka. Mereka itu cuma pengawal doang. Siap yang mulia. Main dikit-dikit boleh dong yang mulia. Waduh dah, terserah ente. Dan oke dah, Arel pun memasuki gerobak Geotal. Dan terlihat di situ ada apel-apel dalam jumlah banyak. Semua barang yang diangkut sama kereta kuda ternyata mengangkut apel. Tapi ada yang mencurigakan karena gerobaknya terlalu besar untuk ukuran kereta barang. Coba dah hancurin itu Sienna dan kita lihat apa isinya. Oke siap master, laksanakan dan tuar. Hancur dah barangnya dan ternyata waduh, ini barang apaan dah? Lah, mereka menjual ini ya. Arel kaget. Tapi sayangnya kita tidak tahu barang apaan itu karena bersambung. Waduh, malah bersambung, bos. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya Alur Cerita Manhwa terbaru. Oke bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih, salam cus.